Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Bakiatus Salamah likismi lughatil Arabiyyah faslun jim. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi kelas 10 pada bab 6. Apa itu? Yaitu tentang at-ta'am wal syarab atau yang artinya makanan dan minuman. At-ta'am itu makanan dan wasyarab itu minuman. Di sini kita akan mempelajari buah-buahan dan sayuran-sayuran. Nah, seperti biasa di mata pelajaran bahasa Arab ini kita akan dilatih 4 kemahiran. Apa aja sih 4 kemahiran itu? Yaitu yang pertama maharah istima', maharah kalam, maharah qiraah, dan maharah kitabah, serta fahmu taraqib. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu maharah istima'. Apa sih maharah istima' itu? Maharah istima' adalah melatih pendengaran kita atau pendengaran para murid. Dengan cara apa? Dengan cara menyimak audio atau video yang telah disediakan oleh guru, berbentuk mufrodat atau hiwar, percakapan 2 orang atau lebih. Tentunya mufrodat atau hiwar itu tentang at-ta'am wa syarab, bukan yang lain. Nah, saya akan menyebutkan beberapa mufrodat. Yang pertama, ar-ruza. Ar-ruza artinya nasi. Ar-ruza artinya nasi. Samakun. Samakun artinya ikan. Samakun artinya ikan. Lahmun. Lahmun artinya daging. Lahmun artinya daging. Hubzun. Hubzun artinya roti. Hubzun artinya roti. Qahwatun. Qahwatun artinya kopi. Qahwatun artinya kopi. Halibun. Halibun. Halibun artinya susu. Hulwun. Hulwun artinya manis. Malihun. Malihun artinya asin. Malihun artinya asin. Hamidun. Hamidun artinya asem. Hamidun artinya asem. Burtuqolun, jeruk. Burtuqolun, jeruk. Ananasun, nanas. Ananasun, nanas. Mauzun, pisang. Mauzun, pisang. Tamarun, kurma. Tamarun, kurma. Tomatimun, tomat. Tomatimun, tomat. Kurunbu, kol. Kurunbu, kol. Nah, itu adalah beberapa kosakata tentang makanan dan minuman. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengetahui apakah para siswa itu telah menyimak atau telah menguasai maharah istima'? Yaitu dengan cara kita menyediakan sebuah gambar dan si murid menyebutkan bahasa Arabnya. Contohnya kayak gini. Di sini ada gambar tomat. Nah, murid itu mengucapkan atau menyebutkan bahasa Arabnya tomat. Terus kita menyediakan gambar daging. Nah, si murid itu menyebutkan bahasa Arabnya daging. Dan seterusnya. Kalau itu benar, berarti mereka telah memahami maharah istima'. Yang kedua yaitu maharah kalam. Maharah kalam ini kita akan mempelajari untuk berbicara bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab tentang at-ta'am wa syarab. Nah, entah bisa percakapan, berdialog dengan teman, atau bisa menceritakan di depan kelas tentang
sarapan paginya, sarapan siangnya. Intinya menceritakan tentang at-ta'am wa syarab. Nah, di samping saya itu adalah contoh percakapan dua orang laki-laki bisa dipraktekkan di depan kelas. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu maharah qiraah. Maharah qiraah ini kita akan dilatih untuk memahami dan membaca teks bacaan bahasa Arab. Nah, di samping saya ini adalah teks bacaan bahasa Arab tentang at-ta'am wa syarab. Nah, guru itu membagi kelompok atau individu secara individu atau berkelompok untuk membaca teks tersebut dan memahami dengan cara menerjemahkan teks tersebut agar kita paham apa isi teks tersebut. Yang keempat adalah maharah kitabah. Di maharah kitabah ini kita akan dilatih untuk menulis bahasa Arab. Yang pertama kita itu disuruh mensyakali di buku paket. Intinya di buku paket itu ada teks bacaan tapi belum disakali. Nah, tugas kita itu harus mensyakali dan tentunya harus menulis ulang di buku tulis. Dan yang kedua, kita akan mengarang bebas. Disuruh mengarang bebas tentang at-ta'am wa syarab. Dan bisa juga kita menjawab pertanyaan sesuai teks bacaan tersebut secara tulisan. Nah, yang terakhir yaitu fahmu tarokib. Saya akan menjelaskan video sebagai berikut. Nah, dzaraf sendiri dibagi menjadi dua ya. Udah jelas tadi, dzaraf zaman dan dzaraf makan gitu. Dzaraf zaman itu artinya keterangan waktu. Keterangan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya sebuah kejadian atau kegiatan. Kita masuk ke contoh, sa'adhabu ilal maktabati ghadan. Nah, sebenarnya tanpa dikasih tahu keterangan waktu, itu kalimat udah sempurna ya, udah bisa dipahami oleh pendengar gitu. Sa'adhabu ilal maktabah, karena udah ada fiil dan udah ada fa'ilnya, juga ada tujuan kemana dia perginya gitu. Nah, tapi biasanya suka ada yang ditanyakan gitu, waktunya, kapannya gitu. Nah, makanya di sini ada yang namanya dzaraf zaman atau keterangan waktu. Sa'adhabu ilal maktabati, saya akan pergi ke perpustakaan. Pasti ada yang nanya kapan gitu. Nah, di sini ditambahin keterangan waktu, ghadan, besok gitu. Nah, untuk dzaraf juga ada kaidah gitu. Kalau di Tawabi kemarin kaidahnya nggak nentu ya, maksudnya i'rabnya itu sesuai dengan yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan dzaraf sendiri ini dia wajib mansub atau ya dia wajib mansub, dan isim setelah dzaraf itu harus majrur gitu. Harus majrur karena jadi mudhof ilaih. Nah, di sini ada beberapa kata yang dapat mengandung makna waktu atau bisa dijadikan sebagai dzaraf zaman gitu. Ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, tahun, kemarin, sekarang, besok, atau sebelum, setelah, itu masuknya dzaraf zaman ya. Nah, ini ada al-yauma, hari atau sekarang, al-lailata, malam, gudwatan, pagi-pagi, bukrotan, pagi-pagi, saharon, dini hari, atamatan, petang atau isya, sobahan, subuh, masaan, sore, abadan, selamanya, amadan, masa, hinan, ketika atau saat, ghadan, besok gitu. Ada qobla, ada ba'da. Itu intinya semua yang dapat dijadikan keterangan waktu itu masuknya dzaraf zaman gitu. Nah, ini ada sedikit contoh-contoh dari dzaraf zaman. Ada Rasul lughatal arabiyyata al-yauma. Sebenarnya kalau misalkan kita menyebutkan ada Rasul lughatal arabiyyata aja itu udah sempurna ya, maksudnya udah jelas gitu. Tapi kita tambahin keterangan waktu gitu. Kapannya kita belajar bahasa Arab. Terus qara'tu suratal kahfi lailatal jum'ati. Nah, tadi udah dibilangin kan, kalau setelah dzaraf itu harus majrur, enggak jadinya lailatal jum'ata, enggak gitu. Lailatal jum'atu enggak, jadinya lailatal jum'ati karena dia jadinya mudhof ilaih.
Dhahabtu ilal madrasati sobahan. Saya pergi ke sekolah pagi-pagi. Tasahharas shaimuna qabla tulu'il fajri. Orang-orang berpuasa sahur sebelum terbitnya fajar. Igsil faka ba'dal akli. Bersihkan atau cucilah mulutmu setelah makan gitu. Nah, ini setelah ba'da juga majrur ya, akli, enggak jadi akla atau aklu. Itu contoh-contoh dari dzaraf zaman. Nah, setelah dzaraf zaman ada juga dzaraf makan, yaitu keterangan tempat gitu. Di lain kita biasanya ditanya waktunya, biasanya juga ditanya tempatnya gitu, keberadaannya. Nah, dzaraf makan ini bisa diartikan keterangan yang bisa kita gunakan ketika kita perlu menjelaskan tempat. Di sini contohnya, qomal ustadzu amamal fasli. Guru berdiri di depan kelas. Nah, si amama ini menjadi keterangan tempat ya, di depan gitu. Terus setelah amama, setelah dzaraf makan itu harus majrur gitu. Nah, faslinya ini di sini udah majrur gitu. Nah, di sini ada beberapa kata yang bisa digunakan sebagai dzaraf makan. Ada amama, ada khalfa, ada qaddama, ada waro'a, ada fauqa, ada tahta, ada inda, ada ma'a, izaa, hidaa, tilqa'a, huna, hunaka, sama. Itu bisa dibaca ya artinya sama teman-teman. Nah, ini semua kata-kata yang bisa digunakan sebagai dzaraf makan. Nah, di sini ada sedikit contoh-contoh dzaraf makan. Yang pertama ada sholal muslimuna khalfal imami. Orang-orang muslim sholat di belakang imam. Nah, di sini kaidah, balik lagi ke kaidah tadi ya, dzaraf itu maupun dzaraf zaman maupun dzaraf makan itu dzarafnya harus mansub dan setelahnya harus majrur gitu. Ini semuanya mansub ya dzarafnya. Terus ada ra'aitu ta'ira fawqa syajarati. Saya melihat burung di atas pohon. Tabki Fatimatu 'inda ummiha. Fatimah menangis di samping ibunya. Zahabtu ma'a ukhti ila suqi. Saya pergi bersama kakakku ke pasar. Namal kalbu tahta syajarati. Anjing tidur di bawah pohon. Nah, itu contoh-contoh dari dzaraf makan. Nah, di sini ada beberapa contoh dzaraf zaman ataupun makan dalam Al-Qur'an gitu. Nah, di sini bisa dibaca sendiri. Dzaraf zamannya itu ada al-yauma, ada lailan, ada abadan. Kalau dzaraf makannya itu ada sama, ada fauqa, ada tahta. Nah, itu materi dzaraf makan dan dzaraf zaman, materi terakhir pertemuan kita. Semoga apa yang udah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipelajari lagi sama teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang paham boleh ditanyain. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.